Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Jeli pada pembelajaran matematika hari ini. SDITMC, salam soleh, mandiri, cerdas. Kita akan masuk ke KD 3.3 tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Perhatikan cerita tentang bahan-bahan kue berikut. Untuk acara ulang tahun adikku, ibu akan membuat kue. Untuk itu, ibu harus menyiapkan 4,5 kg telur, 5,8 oz mentega, dan 1,3 kg tepung terigu. Agar lebih mudah untuk membeli di pasar, ibu harus membulatkan ukuran bahan-bahan tersebut. Bagaimana caranya? Jadi anak soleh, inilah manfaatnya kita belajar materi pembulatan dan penaksiran. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan anak soleh dapat melakukan pembulatan pecahan biasa dan campuran, dapat melakukan pembulatan pecahan desimal, dan dapat melakukan pembulatan persen. Bunda akan jelaskan materi yang pertama tentang pembulatan pecahan. Pembulatan pecahan artinya kita akan mengubah pecahan ke bilangan bulat satuan terdekat, yaitu ke angka 1 atau 0. Cara pembulatan kita dapat menggunakan garis bilangan. Pembulatan pecahan yang akan Bunda ajarkan yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Contohnya, tentukan pembulatan pecahan dari 5/6. Langkahnya, menentukan pembulatan kita dapat menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Setelah itu, kita tentukan, kita beri titik-titik pada garis agar jarak antar pecahan itu sama. Nah, setelah kita buat, baru kita tulis angka-angkanya pada garis bilangan dimulai dari angka 0. 0, 1/6, karena penyebutnya 6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau sama dengan 1. Jadi 6/6 langsung boleh kita tulis 1 ya. Dari garis bilangan ini dapat kita lihat anak soleh, 5/6 itu letaknya di mana? Dia lebih dekat ke angka 0 atau 1. Jadi pembulatan pecahan itu hanya ada dua pilihan. Dia dibulatkan ke 0 atau ke angka 1. Dari garis bilangan dapat kita lihat 5/6 itu lebih dekat ke angka berapa? Ya benar, ke angka 1. Sehingga 5/6 dapat dibulatkan menjadi 1. Sampai di sini anak soleh sudah paham ya, 5/6 dibulatkan menjadi 1. Itu begitu lambang pembulatan ya anak soleh. Oke, Bunda harap paham. Selanjutnya, contoh yang kedua, pembulatan pecahan biasa dari 2/5. Sama dengan langkah yang sama, kita dapat menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Setelah kita buat garis bilangan, dengan cara yang sama kita beri titik-titik agar jarak antar pecahannya itu sama. Setelah kita buat titik-titik jarak antar pecahan, baru kita tulis angkanya. Dimulai dari angka 0. 0, 1 per berapa? Karena penyebutnya 5, kita mulai dari 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Langsung boleh kita tulis dengan angka 1.
Jadi di mana posisi 2/5? 2/5, kita dapat melihat 2/5 itu lebih dekat ke angka berapa? Ke angka 0 atau ke angka 1? Ya anak soleh, 2/5 lebih dekat ke angka 0. Ya, 2/5 lebih dekat ke angka 0. Sehingga 2/5 dapat dibulatkan menjadi 0 dengan menuliskan lambang pembulatan. 2/5 dibulatkan menjadi 0. Paham ya? Contoh yang ketiga, Bunda akan memberikan penjelasan tentang cara pembulatan pecahan campuran. Dalam hal ini, pembulatan pecahan campuran yang akan kita lakukan adalah pembulatan pecahan 3, 2/4. Sama, kita menggunakan garis bilangan. Kita mulai dari angka 0, 1/4 karena penyebutnya 4, lalu 2/4, 3/4, 4/4 langsung boleh kita tulis dengan angka 1. Baik, 2/4 di mana posisinya? Kita tandakan dulu. 2/4 dapat dilihat anak soleh, 2/4 itu jaraknya ke angka 0, jarak ke kiri 2, ke kanan juga 2, ke angka 1 juga 2 jaraknya. Karena 2/4 itu adalah berada di tengah-tengah atau sudah setengahnya, ya. 2/4 itu kan pecahan 1/2 ya, senilai dengan 1/2. Kalau dia sudah senilai dengan 1/2 atau setengah, maka harus kita bulatkan ke bilangan di atasnya, yaitu ke angka 1. 2/4 harus dibulatkan ke 1. Sehingga dapat kita tulis 3, 2/4 3 sama dengan 3 ditambah 2/4. Ya, 3 2/4 itu sama saja dengan 3 ditambah 2/4. Menjadi 3 ditambah 2/4 tadi sudah dibulatkan menjadi 1. Maka kita tulis dengan angka 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi pecahan 3 2/4 dapat dibulatkan menjadi 4. Oke, anak soleh sudah paham pembulatan pecahan biasa dan campuran ya. Selanjutnya, Bunda akan jelaskan tentang pembulatan pecahan desimal. Sebelum melakukan pembulatan pecahan desimal, kalian harus tahu dulu nilai tempat pada pecahan. Contoh 5,55. 5 yang terakhir disebut tempat perseratusan. 5 yang di tengah adalah nilai tempat persepuluhan, dan 5 yang di awal disebut nilai tempat satuan. Ketiga nilai tempat ini harus kalian pahami ya, agar mudah dalam melakukan pembulatan. Selanjutnya, aturan pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal itu dapat kita bulatkan ke satuan terdekat atau ke persepuluhan terdekat. Yang pertama, ke satuan terdekat. Jika akan melakukan pembulatan ke satuan terdekat, harus perhatikan angka persepuluhannya. Kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Yang kedua, pembulatan ke persepuluhan terdekat. Kita perhatikan angka perseratusannya. Jika angka perseratusan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Contoh, bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Pembulatan ke satuan terdekat kita harus perhatikan angka persepuluhan.
Dalam hal ini angka persepuluhan adalah 7. Angka persepuluhannya adalah 7. 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Ya, angka di atas 3 adalah 4 ya anak soleh, makanya 3,74 dibulatkan menjadi 4. Setelah itu, jika 3,74 kita bulatkan ke persepuluhan terdekat, artinya kita harus perhatikan angka perseratusan. Angka perseratusan adalah 4. 4 itu kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jadi 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Contoh yang kedua, bulatkan 0,92 ke satuan dan persepuluhan terdekat. Pembulatan ke satuan terdekat 0,92. Kita perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 9. Jadi 9 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas 0,92. Bilangan di atas 0 adalah 1, maka 0,95 dibulatkan menjadi 1. Lalu pembulatan ke persepuluhan terdekat 0,92. Perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusan adalah 2. 2 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 0,95 dibulatkan menjadi 0,9. Dari sini paham ya? Yang ketiga, pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuan. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Contoh, 18%, angka satuannya adalah 8, maka dibulatkan ke atas. Angka puluhan di atas 18 yaitu 20, maka 18% menjadi 20%. 73% dibulatkan menjadi 70%, 85% dibulatkan menjadi 90%. Terima kasih anak soleh sudah mendengarkan dan menonton penjelasan dari Bunda. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.